Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sungguh satu kesempatan yang indah kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Saya mewakili Majelis GP Kris Pasar Baru mengucapkan selamat beribadah, selamat bergabung dalam ibadah live streaming di GP Kris Pasar Baru. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati dan diri kita kepada Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan semuanya, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, umat-Nya yang memuji dan menyembah Dia. Mari saat ini kita sembah sujud kepadanya, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Kita nyanyikan pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu.
Benar ya Tuhan, terimalah puji-pujian dan pengagungan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang bertata di tengah-tengah pujian kami umat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan kepada ibadah kami dan puji-pujian kami. Karena Tuhan, Engkau yang layak disembah dan dipuji. Terimalah ya Tuhan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam ayat Alkitab Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 23b. Yang berbunyi demikian, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sadar dalam hidup kita tidak luput dari berbuat dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mari dengan segala kerendahan hati, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan membasuh kita, melayakkan kita. Mari kita nyanyikan lagu Di Salibmu Ku Sujud. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkan. Ku percaya padamu. Padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari jemaat Tuhan sekalian, kita mengakui segala dosa kita. Firman Tuhan berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, kami sadar sebagai manusia kami tidak luput dari berbuat dosa dan kesalahan. Tuhan, tolong kami di dalam segala kelemahan dan kedagingan kami. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan menyucikan kami, membasuh kami oleh bilur-bilur-Mu, sehingga kami boleh suci dan kudus dan dilayakkan untuk menghadap hadirat Tuhan. Ampuni perkataan kami, hati kami, pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya melalui kuasa Tuhan, kami boleh kemenangan atas dosa. Kami beroleh dilayakkan untuk menghadap hadirat Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan yang terambil di dalam KPPK nomor 2. Bacaan bertanggapan nomor 2. Saya akan membacakan bagian pemimpin dan jemaat sekalian membacakan bagian jemaat. Ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahnya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Cinta dan pengorbanan Tuhan adalah yang terbesar, tiada bandingnya. Pengorbanan yang besar dan kesetiaannya sudah teruji dari waktu ke waktu. Mari kita menyanyikan satu lagu dengan ucapan syukur dan sukacita. Kita nyanyikan Sungguh Indah. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselumi bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Aku dapat pergi Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak selami bagiku. Sungguh indah. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan seluruh gereja dari segala zaman dan sepanjang abad. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertasara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertema dilema antara budaya dan cinta. Saudaraku, memang terkadang dalam hidup kita ini kita menemui atau dihadapkan dengan dilema yang membuat kita ragu ataupun bingung mana yang lebih utama. Kiranya melalui firman Tuhan yang akan dibagikan sebentar lagi, kita diberikan pengertian dan hikmat untuk semakin memahami kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang di saat gelap dan pintu di setiap jalan. Mari kita nyanyikan lagu ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, firman jadi manusia. firman Jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. firman Menjadi manusia, diam di antara kita,
antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kepada hambanya Guru Injil Panulis saya persilakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan menyapa, menguatkan kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pimpin, Tuhan berkati kami dalam merenungkan firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan lagi, spirit lagi baru bagi kami, untuk kami semakin kuat di dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu yang telah Engkau nafaskan sendiri bagi kami, biarlah nafas firman Tuhan ini boleh memberikan kehidupan, menghidupkan rohani kami. Sehingga kami boleh terus melayani Tuhan tiap-tiap waktu. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati semua jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kita tentunya, yaitu dalam Kejadian pasalnya yang ke-29. Tentu kita membahas, kita sedang dalam topik pembahasan teks firman Tuhan secara kontinu atau secara sistematika, berurutan begitu ya. Mulai dari penciptaan mungkin yang sudah waktu-waktu lalu kita dengar, bahkan kita sudah sampai kepada masa-masa bapak-bapak patriark, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan bagian saya pada pagi hari ini untuk kita renungkan yaitu tentang Yakub berada di rumah Laban. Terambil dari Kejadian pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian silakan mengikutinya dari rumah. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Leah dan yang lebih muda namanya Rahel. Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya.
Yakub cinta kepada Rahel sebab ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Setelah 7 tahun berlalu, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpah, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anak ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilhah, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Ayat 30. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, sekian panjang kita telah membaca, merenungkan mulai dari ayat 1, kisah atau narasi daripada Laban. Dan Yakub tentunya yang adalah keponakannya sendiri. Itu begitu suatu kisah yang begitu panjang tentu dan tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Yakub telah berada di rumah pamannya begitu ya. Nah, tema kita hari ini Bapak Ibu sekalian yang diberikan oleh gereja kita GP Kris di tempat ini, yaitu dilema antara cinta dan budaya. Dilema antara cinta dan budaya. Tentu ini tema yang sangat dekat, akrab lah dengan kita ya, karena kita sendiri masing-masing kita pasti memiliki yang namanya budaya dan memiliki kebiasaan-kebiasaan, memiliki model-model cinta lah yang pernah kita lakukan, yang pernah kita jalani dalam masa-masa hidup kita. Bapak Ibu sekalian, bila dilihat dengan teliti, termasuk bagian sebelumnya dan sesudahnya, kita akan tahu bahwa dengan jelas tokoh Yakub itu dalam kisah ini sedang menghadapi sebuah persoalan besar. Singkatnya dia sedang kabur dari rumahnya sendiri, yaitu karena dia bermasalah dengan kakaknya atau saudara kembarnya yaitu Esau. Dia kabur dari rumah, kemudian dia pergi ke tempat pamannya yang bernama Laban begitu ya. Kemudian dia menuju ke tempat Laban dan di situ kita melihat bahwa dari tempat Yakub ke rumah Laban di Haran itu memiliki jarak sekitar kurang lebih itu 800 kilometer. Jadi kalau kita estimasi dari sekarang ini hampir sama dengan Jakarta ke Surabaya atau Surabaya ke Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kenapa kabur? Karena ia sedang diburu oleh Esau. Saudaranya sendiri sedang marah besar dan mengancam bahwa ketika bapaknya ini kemungkinan di masa-masa tuanya akan mengakhiri hidupnya, di situ Esau akan berniat untuk menghabisi nyawa daripada Yakub ini, karena Esau begitu kecewa dan marah ketika adik
atau saudara kembarnya sendiri itu telah menipu ayahnya bahkan 2 kali ketika Yakub mengelabui dan menikung yang menjadi berkat daripada Esau itu, yaitu adalah hak kesulungan. Wajar saja ia sangat marah tak karuan sebab Ishak yang sudah ujur tertipu, Bapak Ibu sekalian. Dia tertipu dan Ishak juga kemudian terlanjur mendownload berkat yang harusnya diberikan. Terlanjur mendownload berkat blessingnya yang harus diberikan kepada Esau anaknya yang harus secara keturunan secara sahnya itu harus diberikan kepada Esau itu sendiri. Dan akhirnya dia justru memberikan blessingnya kepada Yakub. Dan jika kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita melihat suatu upaya Ribka yang telah juga berpartisipasi di dalam tindakan Yakub ini untuk menikung kakaknya dan menipu ayahnya. Sehingga ia tidak mau kehilangan Yakub, juga tidak mau kehilangan oleh Esau pada saat itu. Maka Ribka yang mengasihi Yakub, dia menyuruh untuk segera pergi beberapa waktu saja. A few days atau beberapa waktu saja yang tidak lama begitu. Tapi kita tahu bahwa 20 tahun endingnya. Dan dia berharap bahwa di rumah Laban, Yakub ini mengalami yang namanya damai sejahtera, ketenangan begitu ya. Tetapi itu tidak berhasil Bapak Ibu sekalian. Dan justru kita melihat bahwa Yakub justru mendapat masalah yang sangat besar. Bahwa bahkan kita melihat bahwa dia mengalami penipuan-penipuan juga, masalah-masalah yang berat. Saya pikir ini bukan hanya suatu dilema bagi Yakub, tapi ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melihat dilema yang diperhadapkan kepada Yakub oleh karena kejahatan dan kelicikan pamannya sendiri. Saudara daripada ibunya yaitu Ribka. Teks ini memperlihatkan kepada kita bahwa Laban adalah seorang yang sangat kaya. Ya. Laban adalah seorang yang sangat kaya, paman yang sangat kaya. Bahwa ketika Yakub masuk dan menemui beberapa orang yang hendak mengantar dombanya, peliharaannya, hewannya, dombanya, kambing dombanya untuk diberikan makan di taman, di lingkungan mereka untuk mereka memberikan makan. Lalu kita melihat Bapak Ibu sekalian, di situ Yakub bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, kenalkah engkau dengan Laban? Dan orang betapa cepat responnya Bapak Ibu sekalian, karena mereka sungguh mengenal yang namanya Laban. Artinya Laban di daerah itu adalah seorang yang sangat dikenal oleh masyarakat setempat. Tidak cukup itu Bapak Ibu sekalian untuk membuktikan bahwa Laban itu adalah seorang yang kaya, yang makmur di zamannya. Kita melihat juga Bapak Ibu sekalian, ia juga seorang yang memiliki kambing domba. Kita tahu bahwa anaknya yaitu Rahel mengantar kambing domba milik kepunyaan mereka. Artinya bahwa Laban ini memiliki ternak-ternak yang dimiliki orang pada saat itu, sehingga membuktikan bahwa Laban ini adalah seorang yang kaya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga melihat bahwa ketika Rahel dan Lea kakaknya, ketika mereka diberikan kepada Yakub, di situ Laban memiliki budak dan memberikan budak itu masing-masing kepada anaknya. Artinya bahwa orang yang memiliki budak itu Bapak Ibu sekalian adalah orang yang memiliki kedudukan kekayaan yang cukup mapan begitu. Karena ia mampu membeli budak-budak, dia mampu membeli budak orang untuk bekerja kepadanya. Selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Laban ketika Yakub akan segera menyelesaikan dan akan segera menikah, yang kita tahu endingnya dia justru ditipu. Di situ Laban mempersiapkan pesta. Pesta terhadap tidak hanya kepada laki-laki yang ada, tetapi kepada tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya. Artinya ia cukup mampu mengadakan suatu pesta, dan ini adalah sesuatu yang wajar dan harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, dilema itu apa? Dilema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu situasi sulit
yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan, situasi sulit yang membingungkan. Nah, tentu kita melihat bahwa dalam hal ini Yakub diperhadapkan dua pilihan untuk memilih di antara salah satu, begitu ya, kalau kita melihat ya. Harus mengambil keputusan apakah dia akan menikahi Lea secara kebudayaan, tetapi dia harus segera siap. Yakub harus siap dengan kemungkinan kedua, yaitu dia tidak akan mendapatkan wanita yang dicintainya, yaitu Rahel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat cerita ini juga Yakub memiliki potensi untuk mendapatkan Rahel yang sangat dikasihinya itu menjadi istrinya, tetapi dia harus menikahi terlebih dahulu, yaitu Lea sebagai wanita sulung dalam keluarga pada masa itu. Bapak Ibu sekalian, tentu dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa akhirnya Laban dan Yakub mengambil suatu keputusan ketika mereka sedang berbincang perihal Yakub bekerja begitu giat, lalu Laban ini mungkin memperhatikan bagaimanalah keponakanku ini ya, begitu rajin, begitu spirit dia kerja, begitu giat. Masakan karena aku pamannya, masakan karena aku kerabatnya, dia tidak layak mendapatkan upah. Artinya ini Bapak Ibu sekalian, Laban ini begitu kaya begitu ya. Dia setiap orang bekerja kepadanya dia harus memberikan upah, dan itu saya pikir bagus ya. Siapapun yang bekerja kepada kita, bukan apakah karena dia saudara kita lalu kita memperbudak dia, tidak. Kita harus memberikan respect yang begitu baik. Ini dalam hal ini saya sangat kagum melihat Laban begitu ya. Tetapi setelah 7 tahun Bapak Ibu sekalian, 7 tahun berlalu, terjadi bahwa Laban akhirnya ketika Yakub meminta, berikanlah kepadaku istriku itu Rahel, karena aku akan segera menikah kepadanya. Nah, tentu di sini kita lihat akhirnya Bapak Ibu sekalian sangat mengejutkan bahwa akhirnya yang ada di samping daripada Yakub itu bukanlah wanita idaman-idamannya, bukanlah Rahel, tetapi melainkan adalah Lea, wanita justru yang Alkitab berkata tidak berseri matanya begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini tentu sangat mengagetkan. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, dalam budaya pada zaman dahulu kala, anak perempuan itu tidak terlalu mendapatkan penghargaan yang baik dibanding dengan laki-laki begitu ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian sangat mengejutkan ketika saya menyelidiki ini, orang Romawi ternyata ketika mereka dalam rumah tangga mereka mendapatkan wanita, mendapatkan anak keturunan, bukan laki-laki, sebaliknya perempuan. Anak perempuan itu akan sengaja untuk mereka berikan atau mereka jemur dia di matahari begitu ya. Kalau kita kan punya anak, pagi-pagi kita sudah gendong ya, dengan tujuan supaya tulangnya kuat, supaya sehat, supaya mendapatkan vitamin C kalau nggak salah ya. Tetapi orang Romawi itu beda Bapak Ibu sekalian. Dia akan berjemur, tetapi dia akan mengambil waktu yang lama, sehingga dengan harapan anak itu segera mati begitu. Jadi dia memakai metode menjemur anak itu. Jadi tidak terlalu terlihat bahwa orang tuanya membunuh anak itu. Itu budaya Romawi pada saat itu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian kita melihat kalau dalam budaya Ibrani, tentu budaya Ibrani, mereka memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki itu, mereka memandang bahwa itu kedua anak, baik perempuan dan laki-laki itu sama-sama adalah dari Tuhan begitu. Sehingga mereka dalam konteks ini mereka lebih baik dibanding daripada kebudayaan lain yang ada di sekitar mereka seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian kita melihat anak perempuan sulung mempunyai kedudukan dan kehormatan dan kewajiban yang istimewa dalam keluarga. Nah ini secara khususnya dalam hal ini Lea begitu, tentu dia adalah wanita kakak daripada Rahel, dan pastinya
dia akan lebih mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, contohnya kita tadi Laban. Laban ini apabila ia tidak mempunyai anak laki-laki, maka Laban ini untuk wanita sulung atau Rahel ini, Lea tetap mendapatkan warisan harta daripada orang tuanya. Tetapi dengan catatan dia harus menikah dengan orang-orang sesukunya begitu. Dalam hal ini sangat tepat begitu ya. Dalam hal ini jadi Laban ini melihat, dia melihat bahwa Yakub ini adalah satu suku dengan dia dan sangat bagus begitu. Kalau dalam hal budaya Batak begitu kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi, itu pariban begitu ya. Sangat bagus begitu. Jadi ini sangat cocok, tidak hanya dari keluarga tetapi dari suku yang sama. Kemudian anak perempuan itu Bapak Ibu sekalian, pada masa sebelum dia menikah, dia berada di bawah yurisdiksi daripada orang tuanya secara resmi. Oleh ayahnya sampai wanita itu, anak itu menikah. Jadi orang tua ini sangat berhak memiliki kuasa untuk mengatur kapan dengan siapa anak ini menikah. Tetapi dalam hal ini juga orang tua akan menanyakan kepada anaknya, dia setuju atau enggak, cocok atau enggak dengan laki-laki yang diberikan kepada dia. Bapak Ibu sekalian, tentu ini kita melihat inilah alasan, kemungkinan alasan daripada Laban memperlakukan atau dalam hal ini dia mengubah, sengaja dia mengubah upah, sengaja dia mengubah istri daripada Yakub yang harusnya dia mendapatkan setelah bekerja 7 tahun lamanya, dia bekerja dan harusnya dia mendapatkan istrinya yaitu Rahel, tetapi justru Yakub memberikan Lea. Inilah yang mungkin melatar belakangi konsep-konsep Laban tentunya. Bahwa dia berharap bahwa wanita yang paling sulung itu mendapatkan melalui pernikahan yang. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Yakub bekerja selama 7 tahun dan ia melakukan itu dengan, dikatakan Alkitab berkata, kalau kita melihat itu, dia hanya melihatnya itu seperti beberapa hari saja. Bapak Ibu sekalian, ini sangat hebat sekali ya. Sangat hebat sekali, dia bekerja hanya beberapa hari saja, dia melihatnya itu. Jadi begitu sementara, begitu cepat, dia 7 tahun itu hanya seperti beberapa waktu saja. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini karena apa? Ini terjadi karena begitu besarnya cintanya. Dan kita melihat Bapak Ibu sekalian, dia mencintai Rahel itu tidak hanya sekedar mencintai, tetapi dia mengatakan bahwa cintanya kepada Rahel itu was so great. Dia begitu besar dan maka waktu yang panjang itu seolah-olah menjadi begitu singkat. Apakah waktu yang itu yang menjadi singkat? Tidak. Tetapi harga yang harus dibayar selama 7 tahun lamanya itu tidak sebanding dengan apa yang akan dia dapatkan. Cinta Rahel yang akan dia dapatkan itu tidak sebanding, maka dia melihat itu tidak ada apa-apanya, biarlah 7 tahun itu. Bapak Ibu sekalian, ini menarik ya, kalau seandainya kita bekerja di dunia ini, kalau kita melihat mengarahkan diri kita kepada kecintaan begitu besar cinta kita akan pekerjaan kita, maka yang kita kerjakan itu tidak akan terasa sulitnya, bahkan begitu mudahnya kita kerjakan karena kita mencintai pekerjaan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita mencintai pekerjaan kita seperti cinta Yakub ini, ya. Dan juga kita kalau kita melihat bahwa ada upah yang lebih besar daripada yang kita kerjakan selama ini, kesusahan, kesulitan yang alami, tetapi kita melihat sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan pada saat ini, maka itu pun membuat kita semangat dalam mengerjakannya. Kita melihat mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan itu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Yakub akhirnya ditipu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa dilema yang Tuhan izinkan bagi Yakub oleh Tuhan tentunya. Tentu ini memiliki tujuan Tuhan bagi Yakub. Lalu tentu kita juga pasti akan mengalami yang namanya dilema-dilema yang dialami oleh Yakub. Kita juga memiliki budaya, kita juga memiliki cinta.
Dan dua hal ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat berbahaya jika kedua hal ini kita tidak dasarkan dengan dasar yang benar, aturan-aturan yang benar, maka kedua hal ini akan sangat bentrok dengan kita. Kebudayaan itu telah dikelola oleh orang-orang yang berdosa. Kebudayaan itu lahir daripada komunitas-komunitas yang orang-orang yang berdosa membuat kesepakatan sehingga itu menjadi suatu kebudayaan, kebiasaan yang dilegalisasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian juga cinta Bapak Ibu sekalian. Cinta kalau kita adalah cinta kita tidak beres, hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, maka cinta itu juga akan menjadi masalah bagi kita. Maka kedua hal ini kita perlu hati-hati. Bukan kalau kita memilih cinta lalu kita akan budaya salah, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa budaya itu salah. Tetapi kalau kita tidak benar-benar memberikan perhatian yang betul kedua hal ini akan sama-sama menjadi dilema. Meskipun dalam tema kita itu adalah dilema antara cinta. Berarti semacam ada pilihan begitu. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tindakan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya pada masa ini? Kemungkinan dilema itu kita alami juga dalam hidup kita. Kita akan melihatnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah berpikir kritis. Berpikir kritis serta berani menolak kebudayaan. Cinta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Seharusnya juga Yakub melakukan hal ini. Yakub mungkin Bapak Ibu sekalian kita mungkin ada sebagian kita tidak menyalahkan Yakub begitu ya. Kita juga ada sebagian tidak menyalahkan Laban karena pada saat itu memang budayanya pada masa itu ya seperti begitu. Kakaknya harus terlebih dahulu, itu budaya. Yakub juga mungkin dia cinta, ya harus dia berjuang. Karena dia cinta harus berjuang, harus berkorban. Kita melihatnya mungkin tidak akan salah begitu. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kita dalam hal ini, kita orang percaya jangan sampai kita juga mengalami kesalahan dilema-dilema yang dialami oleh Yakub. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Laban begitu ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Jangan sampai kita juga melakukannya begitu. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus kritis serta berani menolak. Kita tidak hanya mengkritisi budaya, cinta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita juga harus berani menolaknya Bapak Ibu sekalian. Kita melihat sola scriptura begitu diperjuangkan oleh bapak-bapak reformator. Luther ketika memakukan 95 dalilnya di gereja Kastel di Wittenberg. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian ada gereja-gereja atau pemimpin-pemimpin Katolik Roma mengajarkan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menjual surat penghapus dosa yaitu indulgensa. Mereka mengatakan bahwa dengan itu orang-orang yang keluarga mereka yang telah meninggal, yang tidak percaya, lalu mereka meninggal, masih ada kesempatan untuk mereka boleh diselamatkan. Dengan cara apa? Dengan cara diajarkan ada surat ditawarkan kepada mereka, sehingga dengan surat itu mereka membelinya, lalu orang-orang yang telah mati itu, maka itu akan bisa dikembalikan lagi meskipun mereka seharusnya tidak diselamatkan. Nah ini ajaran-ajaran yang muncul pada saat itu. Sehingga bapak-bapak reformator pada saat itu begitu berjuang, begitu bekerja dengan keras. Mereka tidak hanya berdiam diri, tetapi mereka memberikan kritikan-kritikan yang tentu bukan mengkritik seperti yang dilakukan oleh Bultmann. Kalimat-kalimat Yesus yang tidak sesuai dengan kalimat Yesus, yang perkataan setan di dalam Alkitab itu dibuang, harus dibuang. Kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Petrus yang tidak diucapkan oleh Yesus secara langsung itu harus dibuang, dikeluarkan dari Alkitab. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, ini semua ajaran ini begitu benar dan menarik begitu ya. Ketika ditawarkan kepada kita surat indulgensa itu, kita begitu senang. Ada orang keluarga kita yang belum percaya. Maka ketika ini ditawarkan, kita akan menerimanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita harus seperti yang dilakukan oleh Martin Luther, John Calvin, mereka berjuang dengan giat untuk mengembalikan kembali firman Tuhan yang telah diselewengkan untuk memanfaatkan budaya-budaya yang ada, tradisi-tradisi.
Nah, ini kita harus tegas dalam hal ini Bapak Ibu sekalian. Kita juga melihat bahwa ada banyak kalimat-kalimat yang muncul pada saat ini, bahwa mereka mengatakan bahwa sola scriptura itu tidak ada di dalam Alkitab, tidak diajarkan secara langsung, sehingga sola scriptura itu tidak harus menjadi suatu pengajaran yang fundamental. Tetapi tentu ini begitu ditolak dengan keras oleh bapak-bapak gereja, atau secara khususnya itu tertulian begitu ya. Tentang secara khususnya perihal ini dalam Trinitas, Tritunggal. Tritunggal dan Trinitas secara langsung itu tidak dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa nafas daripada Tritunggal, Trinitas itu jelas ada di dalam Alkitab. Secara khususnya di dalam Perjanjian Baru, dan kita melihat juga ketika penciptaan itu dilakukan, di situ ada, jelas ada. Jadi sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab bukan berarti itu bukan suatu kebenaran yang tidak bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, tentu ini menarik. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh Yakub, begitu ya. Yakub seharusnya ketika melihat, daripada tidak hanya sekedar tidak menyukai penipuan yang dilakukan oleh Laban, tapi seharusnya dia belajar daripada pengalaman kakeknya, yaitu Abraham, ketika ia jatuh di dalam dosa, dan Tuhan sangat membenci hal ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan sangat membenci yang namanya poligami, itu Tuhan sangat benci. Maka Laban pada saat ini memang secara langsung dia sedang melaksanakan kebudayaan, tradisi yang berlaku pada saat itu, custom pada saat itu. Dan juga kemungkinan Yakub juga sangat menyetujui hal itu dan mengerti. Karena memang saya ada di lingkungan ini, maka saya harus kontekstual di lingkungan di Haran ini dengan menerima hal ini. Toh ini diperbolehkan. Tetapi ini jelas salah. Ketika Laban menipu, mengubah hadiah, tidak hanya sekedar membohongi, tidak hanya perihal membohongi Bapak Ibu sekalian, tidak hanya perihal ketidakjujuran di dalam hal itu kalau kita memperhatikan. Tetapi lebih daripada itu sudah ada dosa bagi orang Haran. Ketika Yakub menikahi terlebih dahulu Lea, itu bukanlah dosa, tetapi justru dia berada dalam suatu kebenaran custom yang berlaku. Tetapi jelas kalau kita memperhatikan, ini adalah suatu dosa. Laban sudah membuka dosa poligami di dalam kehidupan pernikahan Yakub pada saat itu. Dan Yakub tentu mau-mau saja Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita melihat, dia tidak hanya mau. Dikatakan Yakub itu sangat cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Artinya apa? Dia sudah menikahi Lea, tapi mencintai Rahel. Dia tidak mungkin meninggalkan Rahel karena perceraian itu tidak boleh, maka dia ambil kedua-duanya. Cintanya melebihi daripada Rahel. Artinya apa? Mungkin dia sangat cinta kepada Rahel, tapi dia juga pasti cinta kepada Lea. Tidak hanya kedua hal ini Bapak Ibu sekalian. Kedua budaknya pun, Bilha dan Zilpa itu diembat juga sama Yakub. Nah ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita melihat ini begitu sepele, dan kadang-kadang kita berpihak kepada Yakub begitu ya. Tetapi jelas Bapak Ibu sekalian, dilema yang dihadapi oleh Yakub itu terjadi karena ia tidak kritis dan tidak menolak kebijakan, kebudayaan yang diberikan oleh Laban itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak masuk akal menurut saya. Ketika Laban ini menipu, mengedepankan kebudayaan pada saat itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, perhatikan baik-baik. Ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban. Ini perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ayat 18 dan 19 ini kunci sebenarnya. Ini adalah suatu motivasi jahat sebenarnya. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya. Bapak Ibu sekalian, kan jelas-jelas bahwa Yakub berkata, aku mau bekerja untuk mendapatkan Rahel anakmu itu. Dan apa jawaban respon daripada Laban? Ya,
lebih baik ia kuberikan kepadamu. Artinya Bapak Ibu sekalian, tanpa bekerja pun sebenarnya Laban pasti akan memberikan anaknya Rahel kepada Yakub. Begitu. Tetapi ketika dikatakan Rahel, ya Laban tidak pernah berkata, loh tidak, bukan begitu. Maka seharusnya Yakub pada saat itu, mengerti dia sebelum terjadi, dia seharusnya mengerti. Tetapi ini tidak Bapak Ibu sekalian. Dia menyetujui, tetapi ketika menyelesaikan masa 7 tahun itu, barulah dia katakan kebudayaan kami tidak berlaku demikian. Ini adalah suatu kejahatan. Inilah budaya Bapak Ibu sekalian. Laban melakukan hal ini, katanya ini tidak berlaku di daerah kami seperti demikian. Bapak Ibu sekalian, dia memakai suatu komunitas di lingkungannya. Tidak wajar di tempat kami melakukan seperti begini. Tidak wajar nanti saya menjadi bahan pembicaraan kepada orang lain. Kalau saya tidak taat seperti begini, maka saya akan menjadi perbincangan guncingan orang-orang di sekitar. Inilah kebudayaan kita pada saat ini Bapak Ibu sekalian. Kita rela menjalankan kebudayaan meski itu akan berdosa di hadapan Tuhan. Kita rela asal kita bisa diterima oleh orang, kita bisa diterima oleh lingkungan. Kita rela menjalankan kebudayaan padahal kita tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gak apa-apalah Pak Pendeta, toh kita harus menghormati. Iya betul, kita memang harus menghormati. Tetapi kalau kebudayaan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan norma firman Tuhan, standar Tuhan, maka kita harus berani mengkritisi dan menolaknya. Maka dilema itu bisa kita perlahan dengan bijak tidak masuk ke dalamnya. Bapak Ibu sekalian, Laban dalam hal ini begitu tegas sekali. Sangat tega ketika dia mengorbankan anaknya Lea pada saat itu. Dia mengorbankan asalkan kebudayaan setempat itu berlaku. Dan ini begitu jahat Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama untuk kita menghadapi dilema ini dalam konteks kita pada masa ini, yaitu kita harus kritis. Menganalisa secara kritis. Ini apa nih? Konsepnya apa nih? Di belakang-belakang kebudayaan ini apa? Maka kita akan berani bertindak dengan bijak. Bahkan kita tidak masuk dalam dosa. Kedua Bapak Ibu sekalian, pelajaran kita kedua menghadapi dilema. Ya, dilema pada masa ini yaitu memohon pimpinan Tuhan di setiap langkah dan keputusan. Memohon pimpinan Tuhan di setiap langkah dan keputusan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan mulai dari pasal 27, sejak Yakub mau mendapatkan berkat itu, dia tidak pernah berdoa mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah meminta petunjuk kepada Tuhan. Sampai kepada dalam pasal ini Bapak Ibu sekalian. Ketika dalam konteks mendapatkan teman hidup bekerja, dia tidak pernah, Tuhan selalu yang berinisiatif mendatangi Yakub. Tuhan selalu yang berinisiatif mendatangi Yakub, menyampaikan janjinya, menyampaikan perkenanannya kepada Yakub. Tetapi Yakub sendiri tidak pernah mencari Tuhan. Tidak pernah mencari kehendak Tuhan. Bahkan kita melihat salah satu penyakit daripada Yakub Bapak Ibu sekalian. Ketika dia bertemu dengan Tuhan. Katanya, jika engkau memberkati aku akan memberikan perpuluhan. Jika engkau memberkati aku, engkau akan menjadi Allahku. Ini adalah penyakit Yakub Bapak Ibu sekalian. Dan ini terus Yakub kerjakan. Yakub terus kerjakan sampai ia betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Namanya Yakub menjadi Israel. Barulah dia mengalami pembaruan hidup. Bapak Ibu sekalian, sangat menyedihkan. Yakub selalu bertindak berdasarkan logikanya. Yakub selalu bertindak berdasarkan potensi dirinya. Yakub selalu bekerja melaksanakan apa yang dia mau. Karena dia merasa bahwa itu adalah saudaraku, aku berkuasa, aku memiliki kekuatan dan aku memiliki potensi untuk mendapatkan semuanya. Aku bisa menipu dengan cara demikian dan itu berhasil. Dia melihat itu adalah penyertaan Tuhan. Tetapi ia sendiri tidak pernah, kalau kita memperhatikan secara baik, Yakub tidak pernah datang mencari Tuhan dalam setiap pergumulannya. Sehingga wajar saja dia masuk di dalam suatu problema hidup yang begitu rumit Bapak Ibu sekalian. Dia sampai masuk dalam rumah tangga yang rumit. Bahkan ketika kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika Rahel ini
begitu kesal dan marah terhadap Yakub dan meminta anak keturunan dari dia. Yakub justru berkata apa? Akukah Tuhan? Akukah Tuhan? Ini secara teologis ini sangat baik, tetapi dengan spirit yang sangat salah Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan Ishak ayahnya. Ketika Ribka itu tidak memiliki anak mandul, Ishak dan Ribka mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka memohon pimpinan Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan menyerahkan pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi tidak dengan Yakub Bapak Ibu sekalian. Ketika Rahel berseru bahwa lebih baiklah aku mati. Tetapi justru Yakub berkata, akukah Tuhan? Tentu ini adalah suatu sikap yang sangat tidak baik Bapak Ibu sekalian. Memohon pimpinan Tuhan di setiap langkah dan keputusan. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan suatu penjelasan pada masa ini. Pada masa ini tentu kita sedang berada di dalam yang disebut dengan post-truth. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di masa-masa di zaman post-truth tentunya. Di zaman post-truth ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sulit melihat yang benar dan yang salah. Yang kebenaran dan yang hoax itu akan sulit. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Yang muncul pada saat ini di media-media sosial, baik Instagram, Facebook, YouTube, dan bisa juga masa ini yang lagi viral itu TikTok begitu ya. Dan kita melihat informasi-informasi yang ditawarkan kepada kita begitu banyak. Bahkan informasi yang sama kita peroleh juga dari Facebook, dari TikTok dan YouTube. Sehingga ini menjadi suatu kesulitan bagi kita untuk melihat suatu kebenaran di dalam informasi yang kita terima. Ini benar atau tidak. Justru bahkan kebenaran kita akan dengan tegas menolaknya. Bahkan yang justru hoax, penipuan yang hanya sekedar berita-berita bohong justru itu menjadi suatu kebenaran. Karena apa Bapak sekalian? Karena ketika kita melihat banyaknya informasi yang ditawarkan, maka itu kita akan menjadikan suatu kebenaran. Oh, berita di YouTube menceritakan hal ini. Facebook mengkonfirmasi dengan hal yang sama. Ditambah lagi dari TikTok, semua sama. Oh, ini adalah kebenaran. Maka kita akan mudah dikelabui dengan informasi-informasi yang tidak baik, Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita boleh keluar dari masalah ini? Keluar dari dilema-dilema ini. Satu, yaitu kita harus meminta pimpinan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Di dalam firman-Nya. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Terakhir adalah menyadari pembentukan Tuhan di setiap dilema kita. Ya. Dilema yang dihadapi oleh Yakub seharusnya menjadi koreksian bagi dia. Suatu peringatan bagi dia. Bahwa hal yang sama ketika dia ditipu daripada pamannya sendiri yaitu Laban. Seharusnya ini menjadi suatu teguran bagi Yakub. Tetapi Yakub tidak pernah menyadari hal ini Bapak Ibu sekalian. Yakub tidak pernah menyadari hal ini. Justru dia larut di dalam masalah itu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat suatu kisah. Yakub begitu mengasihi, bahkan cintanya begitu besar kepada Rahel. Maka ketika dia ingin mendapatkan daripada Rahel wanita yang dicintainya, dia ditipu dengan luar biasanya Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang dia alami? Dia begitu sakit dan kecewa Bapak Ibu sekalian. Seharusnya kisah ini mengingatkan dia kembali dengan luka yang lama juga dia timbulkan. Dia timbulkan kepada kakaknya daripada Esau itu sendiri. Ishak, Bapak Ibu sekalian, Ishak begitu mengasihi Esau. Memiliki kesamaan yang sama dengan Esau. Dia begitu mencintai Esau. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Ishak ketika ingin memberikan berkatnya kepada anak yang dikasihnya, justru Yakub di situ hadir, menikung dan membohongi daripada ayahnya. Begitu sakit bukan yang dialami oleh Ishak dan Esau itu sendiri. Maka seharusnya ini menjadi peringatan pembentukan Tuhan daripada Yakub itu. Tetapi Yakub tidak pernah menyadarinya. Bapak Ibu sekalian, mari kita peka terhadap apa yang kita alami,
apa yang Tuhan izinkan. Ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak harus memberontak kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, membenci Tuhan, menjauhi Tuhan. Tetapi justru yang kita lakukan adalah menyadari setiap pembentukan. Saya tidak sedang mengajarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika orang jatuh, ketabrak mobil, pasti dia berdosa. Ketika dia kecelakaan di motor, pasti dia sedang dihukum oleh Tuhan. Saya sedang tidak mengajarkan hal demikian. Cara mati kita boleh berbeda, tetapi kalau kita mati dalam Tuhan, itu suatu kemuliaan. Bapak Ibu sekalian, yang saya mau ajarkan kepada kita terhadap dilema hal ini, bahwa kita harus peka terhadap pembentukan Tuhan membentuk kita. Tuhan sedang membentuk Yakub itu sendiri. Tuhan ingin memberikan suatu teguran dengan membuka kembali luka. Luka yang dilakukan, ditimbulkan oleh Yakub. Luka itu kemudian diterapkan kepada Yakub ketika dia merasakan orang yang dikasihinya, ia ingin mendapatkan wanita yang dicintainya, tetapi justru di situ dia ditipu dengan hebatnya, Bapak sekalian. Tentu ini sakit, tetapi ini adalah suatu pembentukan Tuhan bagi Yakub, supaya Yakub lebih rendah hati kepada Tuhan, supaya Yakub mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan, supaya Yakub lebih bertanya kepada Tuhan, lebih kritis terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita, jemaat Tuhan semua, dilema-dilema kehidupan pasti akan kita alami. Ada kebudayaan-kebudayaan yang begitu dekat bersentuhan dengan kita. Ada cinta kita kepada orang lain. Mari anak-anak muda sekalian, tentu kita sangat rentan terhadap kelemahan jatuh cinta. Tetapi mari kita meminta petunjuk Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki kebudayaan. Mari kita meminta petunjuk Tuhan terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada. Mari kita kritis sekalipun. Mari kita menolak setiap kebudayaan yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Menjadi jemaat yang memiliki pergumulan tapi memiliki suatu konsep yang benar. Menyikapi setiap problema-problema hidup. Karena kita tahu, menyadari diri bahwa ini adalah pembentukan Tuhan bagi saya. Ini bukan suatu hukuman bagi saya. Ini adalah suatu ujian yang membawa saya naik level dan lebih baik dan lebih baik. Tentu ini kerinduan kita. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menegaskan, kita perlu menghormati setiap kebudayaan. Dan kita adalah orang-orang yang memiliki keberagaman. Kita memiliki budaya, suku, bahasa yang berbeda. Kita tidak menolak, bahkan kita harus menghormati. Tetapi kita harus kritis. Melihat, kita harus juga kritis terhadap cinta. Cinta yang tidak dari Tuhan. Kita juga harus kritis terhadap orang-orang yang mengungkapkan cinta kepada kita. Jangan sampai salah kita memberikan cinta kita kepada orang yang tidak tepat. Sehingga justru itu membawa kita jatuh di dalam dosa. Kiranya firman Tuhan ini menolong Bapak Ibu sekalian. Dan semakin kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Soli Deo Gloria, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih firman-Mu yang lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Wahyu ya Tuhan. Sehingga kami melihat kebenaran-kebenaran yang kompleks sifatnya. Kami tidak melihatnya secara sepotong-sepotong. Mungkin ya Tuhan Yakub memiliki kelemahan karena dia tidak mendapatkan firman yang lengkap. Karena ketika firman itu diberikan, aturan hukum Taurat itu diberikan ketika itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, barulah di situ diberikan. Tetapi kami pada masa ini ya Tuhan, kami jelas menerima firman yang utuh yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tidak lagi salah, sehingga kami tidak lagi melangkah dengan tebak-tebakan. Tetapi ada kepastian di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, Tuhan Yesus menolong kami semua dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saatnya kita akan menyimak Warta Gereja di 11 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang telah melayani Tuhan.
kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. Kami juga menyambut dengan sukacita untuk Bapak Ibu yang tetap setia beribadah live streaming di rumah masing-masing, kiranya Tuhan selalu menolong kita. Juga diberitahukan bahwa katekisasi sudah dimulai dan akan dilakukan setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan kita terus dan dukung dan doakan untuk pengerjaan backdrop ruang ibadah dan renovasi gereja yang telah dimulai sejak bulan Juni hingga Juli 2021 ini. Dan juga diberitahukan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa hari Jumat ini di tanggal 15 Juli 2021 pukul 7 malam ada Bible Class dan persekutuan via Zoom. Kiranya setiap jemaat boleh ambil bagian dan turut untuk ikut dalam Bible Class dan persekutuan ini. Gereja juga telah mengadakan program diakonia untuk membantu jemaat di masa-masa penyebaran COVID-19 ini. Jika ada yang membutuhkan pelayanan diakonia ini, boleh menghubungi majelis jemaat dan juga ketua PW. Jika ada jemaat yang ikut mau mendukung, boleh menyalurkan dukungannya melalui materi atau sembako. Juga diberitahukan bahwa renungan harian video telah dibagikan melalui WA agar kita boleh melihat dan mendengarnya. Diberitahukan juga agar kita terus mengikuti kegiatan rohani di gereja kita, agar kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kemudian untuk menghadapi virus corona ini diharapkan kepada jemaat untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan tetap menjaga kesehatan. Dan kita lihat pada halaman berikutnya, kita boleh melihat ada pokok-pokok doa yang tertera. Kita boleh terus mendoa untuk pergumulan gereja di tempat ini. Dan juga kita boleh melihat dan membaca jumlah persembahan minggu lalu yang tertera di warta. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan dalam penulisan, boleh menghubungi majelis atau hamba Tuhan. Dan kemudian kita juga boleh melihat ada nomor rekening persembahan yang tertera dalam warta gereja. Kiranya kita boleh terus mendukung untuk persembahan gereja di tempat ini dan kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan juga kita boleh melihat ada jadwal pelayanan untuk minggu depan. Kiranya kita boleh mempersiapkan diri bagi yang melayani untuk melayani Tuhan. Kemudian kita juga boleh melihat ada yang berulang tahun, jemaat-jemaat berulang tahun pada bulan Juli ini. Kita boleh memberikan selamat kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun dan juga wedding anniversary bagi Bapak Ibu pada bulan Juli ini. Kita boleh mengucapkan selamat pada mereka. Di bagian terakhir warta juga ada renungan dari ringkasan khotbah. Kiranya kita juga terus boleh membaca dan merenungkannya untuk kita boleh sama-sama juga bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kemudian untuk warta selengkapnya jemaat dapat menyimak warta yang dibagikan melalui grup WhatsApp. Sampai di sini untuk warta gereja pada siang hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang setiap jemaat yang ada di rumah untuk boleh berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan visi dan misi gereja. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra
ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin pada kami pada hari ini, dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami nikmati. Kami juga Tuhan tetap berdoa meletakkan setiap kehidupan kami, jemaat-Mu di GP Kris Pasar Baru dan juga jemaat-jemaat yang ada di pos perintisan, di Bekasi dan di Batam. Kami berdoa agar Tuhan terus memelihara kami, terlebih di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Di masa-masa yang sulit seperti ini, kami tetap percaya akan pemeliharaan-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang menjaga kami, bahkan Engkau yang akan terus memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di tengah-tengah pergumulan, baik itu masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah keluarga, juga masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan mungkin berbagai masalah lainnya Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu agar Engkau yang selalu memimpin dan menolong setiap kami, memberikan kami hikmat untuk boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada dan membawa kami semakin dewasa untuk serupa dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang hamil, beberapa di antaranya mereka dalam waktu yang dekat akan melahirkan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati proses persalinan, biarlah semua boleh berjalan dengan baik. Engkau yang memberkati ibu dan juga anak, bahkan setiap keluarga yang menyambut kehadiran berkat Tuhan melalui kelahiran anak, biarlah mereka boleh berbahagia dan mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk mereka yang saat ini bergumul karena penyakit. Tuhan, Engkau sendiri yang kiranya menolong, campur tangan di dalam pemulihan, sehingga jemaat-Mu pun Tuhan boleh menikmati sukacita dan kami semua boleh menikmati sukacita sebagai bagian dari kesaksian bahwa Tuhan adalah Allah yang setia bagi setiap kami umat-Mu. Kami juga Tuhan terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau tahu apa yang dialami oleh bangsa dan negara kami saat ini di tengah-tengah lonjakan COVID-19 ini. Tuhan tolonglah, biarlah apa yang terjadi ini menjadi sebuah pelajaran bagi setiap kami warga negara Indonesia untuk bersama-sama bertanggung jawab di dalam mendukung pemerintah yang sah untuk menekan laju perkembangan penyebaran COVID ini. Mungkin selama ini banyak mereka yang terlena, banyak mereka yang mungkin tidak percaya, mungkin tidak menggubris. Tetapi Tuhan, lewat semua peristiwa ini, kiranya Engkau yang membuka hati, menyadarkan setiap warga negara agar mereka sungguh-sungguh Tuhan taat pada protokol kesehatan untuk bisa menjaga diri dan menjaga keluarga. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri kabinet, kepala-kepala daerah dan jajarannya di dalam segala kebijakan, keputusan mereka untuk menekan laju penyebaran COVID ini. Tuhan, tolonglah mereka, beri hikmat agar mereka boleh bekerja dengan baik, menjadi alat anugerah-Mu Tuhan, untuk bisa menyelamatkan negara ini, menyelamatkan warga negara dari penyebaran COVID ini. Sehingga kami boleh melihat pertolongan-Mu dan kami boleh kembali di dalam kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa untuk vaksin yang saat ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, Engkau berkati, agar ini semua boleh efektif di dalam menekan laju penyebaran COVID, sehingga setiap masyarakat boleh menikmati, merasakan kekebalan imunitas tubuh yang baik untuk bisa menghadapi penyebaran COVID ini. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya kami akan memasuki minggu yang baru ini. Kami memohon belas kasih-Mu atas kami, berkatilah setiap kami, berkati keluarga kami, biar kami boleh menikmati kehidupan yang lebih baik di minggu yang baru ini.
Dan kami juga tidak lupa memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, menguduskan, sehingga persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.